Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa muatan pelajaran dalam satu kali tatap muka. Adapun salah satu faktor pendukung diberlakukannya pembelajaran tematik integratif karena memiliki arti penting. Yang pertama, peserta didik melihat dunia sebagai suatu keutuhan yang terhubung. 2. Muatan-muatan pelajaran di sekolah dasar menghasilkan banyak keluaran yang sama. Dan yang terakhir atau yang ketiga, terdapat keterpaduan konten pada berbagai muatan pelajaran yang akan meningkatkan hasil pembelajaran siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu tahap penerapan pembelajaran tematik. Tahap penerapan pembelajaran tematik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahap pembukaan, kurang lebih 1 jam pembelajaran atau selama 1 kali 35 menit. Tahap yang kedua yaitu tahap kegiatan inti, 3 jam pelajaran atau selama 335 menit. Dan yang terakhir, tahap penutup, yaitu memerlukan 1 jam pelajaran atau 115 menit. Selanjutnya, langkah pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Langkah pembelajaran tematik integratif kelas tinggi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama persiapan, lalu yang kedua pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pemetaan dalam tema. Yang ketiga penentuan tema dalam pembelajaran tematik, yang keempat tahap penyusunan silabus, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tahap penyusunan RPP. Lalu selanjutnya tentang penyusunan perencanaan pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus, yang kedua memilih pengalaman belajar, yang ketiga menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat menentukan orang yang terlibat dalam pembelajaran, yang kelima memilih bahan dan alat atau media pembelajaran, yang keenam ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Lalu selanjutnya yaitu submateri dalam pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil dokumen kurikulum. Submateri pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil dokumen kurikulum ini terbagi menjadi 3, yaitu dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk submateri kelas 4, tema pertama yaitu tentang indahnya kebersamaan, yang kedua tentang menghemat energi, tema yang ketiga yaitu peduli makhluk hidup, tema yang keempat yaitu berbagi pekerjaan, tema yang kelima yaitu pahlawanku, tema keenam yaitu cita-citaku, tema yang ketujuh yaitu indahnya kebersamaan negeriku, tema ke-8 daerah tempat tinggalku, dan tema yang terakhir atau tema yang ke-9 yaitu kekayaan negeriku. Untuk submateri kelas 5, yang pertama yaitu tema 1, orang, gerak, hewan, dan manusia. Tema 2, udang bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Tema 5, ekosistem. Tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dan kehidupan. Tema 8, lingkungan sahabat. Tema benda-benda di sekitar kita. Untuk submateri kelas 6 yaitu tema pertama tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema keempat tentang globalisasi. Tema kelima tentang wirausaha. Tema keenam tentang menuju masyarakat sehat. Tema ketujuh tentang kepemimpinan. Tema 8 tentang bumiku. Tema 9 menjelaskan tentang menjelajah angkasa. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.